Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 8 Bandung, tepatnya kelas 12 MIPA 3, ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang kegiatan siswa 2, yaitu menerapkan konsep distribusi binomial atau normal. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama ada Azman. Man? Saya Azman Fadlino Fali, absen 5 dari kelas 12 MIPA 3. Dilanjutkanlah Saya teman-teman. Muhammad Farel Albino, absen 18. Dan nama saya Muhammad Dava Kadiman, absen 20 dari 293. Kami di sini ingin menjelaskan matematika yang dikasih oleh Bu Neni. Oke, pertama di sini ada kegiatan siswa 2. Menerapkan konsep distribusi normal. Lakukan kegiatan siswa ini bersama teman-temanmu, boleh berdiskusi untuk mengembangkan kerjasama dan peduli terhadap teman. Dengan cara melakukan pergantian peran menjadi seorang problem solver, listener, dan seorang observer. Tapi dengan soal yang berbeda, dibuat videonya ke YouTube dan dikirimkan ke link masing-masing. Oke, itu petunjuknya. Dan ini ada soal nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Azman. Teman. Oke, untuk nomor 1, diketahui rata-rata tinggi badan suatu populasi siswa SMA adalah 160 cm dengan simpangan baku sama dengan 7 cm. Jika tinggi badan tersebut berdistribusi normal, tentukan A. Persentase siswa yang mempunyai tinggi badan lebih dari 170 cm, dan B. Persentase siswa yang mempunyai tinggi badan antara 152 cm dan 165 cm. Oke, ini adalah salah satu. Udah boleh dimundur lagi aja buat ngejelasin sebentar. Nah, jadi ini tuh adalah tabel-tabel Z yang bakal nanti buat hasilnya, buat nanti kita menentukan hasil dari Z tersebut berapa. Nah, di sini ada dari 0,0 sampai 3,9 dan dua angka di belakang komanya dimulai dari 0,01 sampai 0,09. Bisa dilanjutkan. Oke, langkah pengerjaan untuk nomor yang A. Hitung terlebih dahulu nilai Z dengan rumus. Z sama dengan X dikurangi mu per simpangan baku. X itu untuk variabel bebas, mu itu untuk rata-ratanya, dan pernya per simpangan baku. Dengan X 170 cm dan mu-nya 160 cm dan simpangan bakunya 7. Lalu diperoleh Z sama dengan 170 dikurangi 160 per 7. Dapat ditemukan Z sama dengan 1,43. Dibulatkan sampai dua angka di belakang koma. Setelah itu, mari kita lihat pada tabel di bawah ini. Ternyata untuk Z 1,43 didapatkan angka 0,4236. Nah, jadi didapat nilai sesuai tabel Z adalah 0,4236. Jadi tinggi badan siswa yang lebih dari 170 cm ada dalam daerah yang diarsir. Lihat daftar B pada lampiran diperoleh luas daerah arsiran sama dengan 0,5 dikurangi 0,423. Oke, kenapa dikurangi kenapa 0,5 dikurangi 0,4236? Karena ini kan terbagi menjadi dua luasan. Jadi yang satunya yang kanan, pihak kanan 0,5, pihak kiri 0,5. Nah, terus yang dicari adalah yang melebihi dari 170 cm. Nah, sedangkan yang melebihi itu kan dari titik 1,43 ke kanan. Maka dari itu harus dikurangi 0,5 dikurangi 0,4236 dan mendapatkan luas arsiran sama dengan 0,0764. Kita kali 1000 itu sama dengan 7,64% yang mempunyai tinggi badan lebih dari 170 cm. Untuk option B, untuk X sama dengan 150 cm, maka Z1 sama dengan 152 dikurangi 160 dibagi 7. Dan untuk X sama dengan 165, maka Z2 sama dengan 165 dikurangi 160 per 7. Untuk Z sama dengan untuk Z1 sama dengan minus 1,14. Dan untuk Z2 dihasilkan 0,71. Oke, untuk Z1 kita bisa dapatkan nilai sebesar 0,3729. Untuk Z2 bisa kita dapatkan 0,2611. Nah, karena
kedua nilai tersebut berada pada luasan pihak kiri dan pihak kanan, terus saling nyambung gitu ya. Soalnya kan ditanya antara. Jadi luas Z1 ditambah luas Z2 sama dengan 0,3729 ditambah 0,2611 atau dan didapatkan hasil 0,634. Jadi banyaknya siswa yang tingginya badannya antara 152 cm dan 165 cm adalah 63,4%. Oke, jadi itu adalah penjelasan untuk nomor 1. Ada yang mau bertanya? Saya mau komen dikit aja. Silakan. Tadi sebelumnya di slide ini ya, saya back dulu. Bentar. Mana slide-nya? Oke, agak nge-lag, guys. Nah, di slide ini tadi Azman bilang kalau untuk ke persen dikali 1000, seharusnya dikali 100 ya. Saya mohon koreksi. Mohon maaf. Oke, terima kasih Jadi koreksinya. kali 100 jadi 7,64. Untuk cara penjelasannya udah sangat runtut sih, udah. Terus dilihatin tabelnya juga, stepnya juga jelas. Jadi tidak ada kebingungan di antara kita. Jadi jelas. Untuk Farel ada yang ingin ditanyakan? Oh, saya udah sih. Soalnya kan yang itunya saya sebagai listener aja, jadi mungkin belum. Oke, kalau begitu mari dilanjutkan ke nomor 2. Untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh Farel. Boleh nomor 2. Bentar, agak macet. Nah, nomor 2 ini kan ditanyanya cari luas daerah yang ada di kurva di antara negatif 1,96 sampai 1,27. Nah, untuk mencari luasnya, terus kita lihat dulu di tabel persebaran Z. Yang pertama kita cari dulu yang min 1,96-nya. Kita lihat ke tabel distribusinya. Si min 1,96 tuh jatuh ke angka yang ditunjukin itu 0,4750. Selanjutnya kita cari yang Z2-nya yang 1,27. Nah, kita lihat lagi ke tabel distribusi Z. Lihat di angka yang ditunjukin itu dia menunjukkan ke angka 0,3980. Nah, udah dapat dua-duanya, Z1 sama Z2. Kita hitung aja luasnya. Jadi luas Z1 ditambah luas Z2. Nah, luas Z1 kan tadi udah ketahuan ya, 0,4750. Terus tambah tadi luas Z2-nya 0,3980. Dijumlahin jadi 0,873. Jadi luas antara kurva yang antara min 1,96 dan 1,27 itu adalah 0,873. Gitu aja sih. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas? Untuk pertanyaan sih nggak ada, tapi untuk overall udah bagus ya penjelasannya, dijelaskan dengan rinci dan tertata. Itu aja sih. Terima kasih, Azman. Selanjutnya mungkin bakal dijelasin sama Dava. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Nomor 3 adalah carilah luas daerah di bawah kurva normal baku dari Z sama dengan 0,55 ke kanan. Sebenarnya ini sama aja kayak soal nomor 1A yang tadi ya. Caranya sama karena ini bakal nanti dikurang oleh 0,5. Nah, jadi kita hitung dulu ini. Di sini kan Z, 0,55. Pertama kita harus lihat tabel Z dulu di sini. Di sini kita 0,5 dan ininya 0,55 dan didapat Z itu 0,2088. Lalu kita langsung aja untuk mencari luasnya. Di sini kan ke kanan. Berarti kita tuh mencari daerah luas hasil yang ini, yang warna merah. Bukan yang warna krem ini, karena ke kanan. Jadi kita mencari yang merahnya ini. Oke, lanjut caranya di sini.
Nah, di sini caranya untuk mencari luas daerah yang merah ini, kita tuh harus menguranginya dengan 0,5. Kenapa 0,5? Seperti yang dijelaskan oleh Azman, karena satu kurva ini adalah satu nanya. Sementara kalau ini kan kurva ada bagi dua bidang. Jadi ada ini 0,5 dan ini 0,5. Jadi untuk mencari yang warna merah ini, kita harus mengurangi keseluruhannya itu 0,5 dan dikurangi oleh luas yang 0,55 ini. Jadi luasnya adalah 0,5 dikurang 0,2088 sesuai tadi tabel Z tadi. Dan didapatnya luasnya 0,2912. Nah, di sini ada alasannya, bisa dibaca. Mengapa dikurang 0,5? Karena satu pena kurva itu nilainya 1. Nah, yang tadi seperti saya jelaskan, jadi kalau setengah itu nilainya 0,5. Dan jadi kalau Z 0,5 ke kanan, maka luas yang dihasil merah dikurang luas Z 0,5. Maka didapat 0,5 dikurang luas Z 0,5. Jadi hasilnya adalah, jadi luas yang merah ini adalah 0,2912. Memang ini mudah ya, jadi cepat jelasinnya. Sebelumnya ada yang mau komen atau mengoreksi cara saya mengerjakan ini? Kalau saya sih nggak ada ya. Untuk saya sendiri udah cukup gampang dimengerti sih dari penjelasan yang tadi. Oke, kalau begitu sepertinya udah cukup ya 3 soal ini untuk menjelaskan distribusi normal. Nah, jadi kesimpulannya ya distribusi normal itu mudah ya, rumusnya cuma satu. Rumusnya cuma satu, yaitu Z sama dengan X kurang mu dibagi sipangan baku. Dan untuk distribusi normal, kita tuh wajib mengetahui tabel distribusi Z-nya. Yang gimana yang ini? Bentar. Nah, kita harus punya tabel Z ini, karena tanpa tabel Z ini kita tidak tahu nilainya berapa. Oke, mungkin segitu saja. Untuk Bu Neni, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.